A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Shadaqallahul adzim. Setiap tanggal 10 November kita memperingati Hari Pahlawan. Sebagai bangsa yang besar, pastilah kita harus menghargai pahlawan yang telah berjuang, mempertaruhkan banyak hal untuk lahirnya bangsa ini. Dan spirit berjuang dengan pengorbanan harus selalu dihidupkan dan diturunkan dari generasi ke generasi. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 169 yang sudah saya bacakan di awal khutbah, yang artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan karunia rizki yang banyak. Dan sesungguhnya setiap generasi bisa menjadi pahlawan atau bermanfaat bagi bangsanya. Allah memberikan semangat kepada umatnya dalam surat Yusuf ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguh siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang yang mau berbuat baik. Dari ayat tersebut Allah menegaskan bahwa takwa dan sabar itu satu paket, dan kesabaran harus ditunjukkan dengan pengorbanan. Salah satunya adalah kesungguhan untuk berbuat baik kepada orang lain. Sebagai orang yang bertakwa harus selalu memaknai bahwa rizki yang dikaruniakan Allah tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, tapi juga harus bermanfaat bagi orang yang lain. Orang yang bertakwa sesungguhnya berbuat baik bagi orang lain dengan kebaikan yang semakin hari semakin baik. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Yang artinya, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun engkau berada. Ikutilah kejelekan-kejelekan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Ketiga perilaku tersebut yang disebutkan dalam hadis itu memerlukan pengorbanan. Yang pertama, bertakwa dimanapun, dalam situasi apapun, saat suka maupun duka, saat dilihat orang atau tidak dilihat orang, saat dihargai orang maupun tidak dihargai. Istiqomah dalam berbuat baik memang sangat membutuhkan pengorbanan. Yang kedua, mengganti perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik itu tidak mudah. Dalam hasanah ilmu perilaku, bahwa merubah kebiasaan yang buruk sekalipun yang sudah dirasakan nyaman, untuk dirubah menjadi kebiasaan yang baru yang baik, yang belum dirasakan nyaman, seseorang itu akan melewati tahapan yang namanya fear zone, atau masa yang penuh dengan ketakutan, masa yang penuh ketidakpastian. Jadi memang perlu pengorbanan yang besar. Yang ketiga, berbuat baik kepada sesama. Tentu saja perlu mengendalikan keinginan pribadi agar bisa memberikan kebaikan baik berupa materi ataupun non materi kepada orang lain. Berkaitan dengan pengorbanan untuk berbagi kebaikan, itu telah dicontohkan oleh para pahlawan. Mungkin pengorbanan generasi kita tidak sebesar pengorbanan generasi pendahulu kita, tapi hendaklah kita bersungguh-sungguh berbuat sesuatu untuk orang lain, memberikan kontribusi kepada orang lain walaupun kecil, walaupun sederhana. Karena Allah menghargai setiap kebaikan walaupun itu kecil. Allah berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dalam surat Al-Zalzalah ayat 7. Mari kita lanjutkan semangat berkorban dari pahlawan dengan meningkatkan
kualitas peran kita dalam memberi kesejahteraan bagi bangsa ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril karim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.